Sekarang kita lanjutkan untuk memasang security ya, karena ini masih REST API, jadi security-nya ya kita biasa menggunakan OAuth ya. Jadi begitu dia login, begitu dia mau mengakses, maka dia harus ambil token dulu ya. Setelah diambil token, kemudian nanti dia mendapatkan akses token. Nah, akses tokennya dipakai buat request selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang kita di sini penjelasannya sebetulnya sudah ada ya. Penjelasannya sudah ada di YouTube-nya RTVC. Nah, di sini ada application security. Nah, di sini ada yang multiple authentication ya. Nah, jadi zaman sekarang kita menggunakan aplikasi itu, membuat aplikasi biasanya standar dia ada interface webnya dan ada aplikasi mobilenya gitu. Jadi ya hampir seluruh aplikasi bisnis zaman sekarang ya larinya ke situ gitu. Jadi dari awal kita nggak apa-apa kalau kita langsung bikin bikin login dengan benar gitu ya. Kita langsung implement OAuth ya. Nah, OAuth itu nanti lengkapnya bisa dilihat di sini, multiple authentication. Intinya adalah aplikasi kita menyediakan login pakai web biasa ya. Artinya ada login formnya, tapi ada juga yang login buat mobile. Nah, login buat mobile itu nanti ya kita menggunakan OAuth yang flow-nya resource owner password ya. Sehingga nanti dia login dulu, dapat tokennya dipakai buat akses API gitu. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, contoh aplikasinya. Nah, di sini saya akan kopas saja biar cepat karena ininya nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, intinya di Spring Security itu dia zaman dulu bikin stack OAuth, artinya dia bikin implementasi auth server, dia bikin implementasi resource server, dan dia bikin implementasi client app gitu ya. Nah, apa itu auth server, apa itu resource server, apa itu client apps, nanti bisa ditonton di situ, ada penjelasannya. Nah, intinya adalah kalau si client app itu adalah aplikasi yang akan mengakses jadi gini, kita punya API server, nah itu namanya resource server ya. Jadi yang menyediakan API. Kemudian API kita akan dikonsum atau digunakan oleh aplikasi lain. Nah, aplikasi lain ini istilahnya adalah client apps ya. Nah, jadi client apps ini bisa mengakses banyak resource server, banyak REST API gitu. Nah, untuk mengakses ke belakang itu, maka dia butuh token ya. Token ini ya akses token ya kalau di istilahnya OAuth. Nah, akses token ini yang menerbitkan adalah authorization server. Jadi ada entity lagi yang namanya authorization server, dia yang pegang database username dan password, dan kemudian kalau orang mau login ya loginnya ke sana. Nanti setelah dia selesai login, dia dapat token. Nah, tokennya itu yang dipakai buat ngakses ke API gitu ya. Pada prakteknya kalau misalnya aplikasi kita monolith atau aplikasi kita satu aplikasi aja gitu ya, maka kita biasanya menggabungkan antara aplikasi kita dengan auth server. Jadi aplikasi kita juga berfungsi sebagai auth server gitu. Nah, jadi kita embed ya, auth servernya kita embed. Kalau kita nggak mau embed juga bisa pakai yang third party, misalnya Keycloak gitu ya. Itu bisa kita jadikan auth server, atau kita bikin aplikasi Spring satu lagi yang kita jadikan auth server juga gitu ya. Nah, tapi di sini kita contohnya karena aplikasinya kecil ya kita gabungkan saja ya. Kita gabungkan. Nah, jadi di sini kita tambahkan dependensi Spring Boot Starter Security ya. Di sini tambahkan POM dulu. Ya. Tambahkan Starter Security. Nah, di sini aja deh. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita menambahkan ini ya. Ini resource server ya, resource server dan si Jose ini ya. Oke. Nah, ini dia jadi langsung bisa jadi resource server gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu atau gini, kita starter security biasa dulu aja ya. Ini untuk memastikan bahwa kita aplikasinya bisa login dengan baik gitu ya. Setelah dia bisa login baru kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita bikin yang gampang dulu aja, bikin controller ya. Bikin controller misalnya home controller ya.
Ini payment controller apa nih? Oh, ini belum diimplement ya. Oke, kita bikin home controller public void home. Nah, gini ya. Kemudian di sini kita kasih annotation controller biasa. Kemudian di sini add get mapping ya. Nah, gini. Nah, kemudian di sini resources templates ya. Di sini kita bikin folder. Nah, di sini kita bikin file HTML home aplikasi invoice. Nah, gini. Oke. Nah, ini sebelum kita tambahkan security, ini saya komen dulu. Ini kita tes dulu apakah dia jalan ya. Oke. Nah, kita coba jalankan. Oke. Nah, ini kalau ngetes kita selalu biasakan pakai private window atau incognito window ya kalau di Windows kalau di Chrome. Nah, kenapa? Karena supaya ini tidak ada sisa-sisa cookie atau session ID dari browser kita ya. Jadi apalagi kalau ngetes yang login itu harus pakai private window supaya kalau kita sebelumnya sudah login itu tidak kebawa datanya ya. Nah, kita coba localhost 8080/home. Nah, ini udah muncul ya aplikasi invoice nih. Nah, ini jangan lupa si incognito atau private window-nya ini kita close ya, supaya nanti waktu kita ngakses sekali lagi dia pakai yang fresh ya. Nah, ini kan dia nggak minta login ya, dia langsung menampilkan gitu. Nah, sekarang kita tambahkan tadi si Spring Security tadi ya. Ini kita remove comment-nya. Oke. Kemudian kita restart aplikasinya. Jadi ini kalau kerja ya dibiasakan bertahap satu-satu supaya kalau nanti error itu langsung kita terarah gitu. Artinya kita fokus nanti menyelesaikan errornya ya di situ aja gitu. Ini kan perbedaannya dengan yang sebelumnya kita cuma menambahkan dependensi ya. Jadi kalau misalnya error ya pasti adanya di sini karena ini aja yang kita ubah gitu kan. Nah, sekarang kita buka lagi private window lagi, localhost 8080/home. Nah, harusnya ini dia minta login ya. Nah, minta login di sini kalau kita cuma menambahkan dependensi, maka si Spring dia otomatis akan mengenerate password otomatis nih. Ini passwordnya ini ya. Ini kita copy aja. Oke, ini kita pasang di sini. Kemudian nama usernya adalah user gini ya. Ini defaultnya. Nah, begitu kita login, dia langsung bisa mengakses ke sini ya. Ini konfigurasi default ya. Konfigurasi default tadi login screen juga dia buatkan gitu. Nah, tapi biasanya kita tidak mau yang seperti ini karena kita maunya username dan password itu adanya di database ya. Dan kemudian juga biasanya kita punya skema sendiri ya. Skema itu ya bebas aja sebetulnya. Cuma yang penting ada username password. Kemudian biasanya yang lazim ada di aplikasi adalah permission ya. Jadi misalnya kalau dia usernya staff atau operator bolehnya apa, kalau dia supervisor bolehnya ngapain, kalau dia departemen A bolehnya ngapain dan seterusnya gitu. Nah, jadi di situ ada ini ya ada permission gitu ya. Nah, biasanya saya biasanya menggunakan menggunakan skema seperti ini ya. Ini skema sebetulnya bebas saja. Nah, tapi ini yang biasa kita pakai. Jadi ada role, ada user, ada password. Passwordnya kita pisahin ke tabel sendiri. Jadi supaya kalau nanti usernya dijadiin JSON dan dikirim lewat menjadi respons ya, dia tidak ikut membawa passwordnya gitu. Jadi ini sekedar ini aja sih, biar nggak usah remove field nanti lupa lagi gitu ya. Nah, jadi lebih enak kalau kita pisahin ya.
Oke, ini skema tabelnya ya. Skema tabelnya ini saya copy paste saja ke sini ya. DB migration. Ini saya bikin file baru. V 2021 07 sekarang tanggal 07. Nah, ini file pertama. Oh, sorry. Ini langsung satu ya. 0701. Skema security SQL. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian oh ini kok nomor 02 ya. Ini salah nih. 01. Kemudian biasanya saya menambahkan user ini ya. Sampel data buat user V 2021 0702 data security. Ini supaya kita bisa ngetes aplikasinya. Nah, ini ya. Nah, ini data password. Password ini harus selalu di hash ya. Di hash bukan di encrypt ini, di hash. Kita hashnya menggunakan backcrypt ya. Sebetulnya menggunakan yang lain juga boleh, misalnya PBKDF, Scrypt juga boleh. Cuma di sini kita menggunakan backcrypt. Nah, di sini saya tulis passwordnya karena kita nggak tahu ini apa. Jadi buat kebutuhan ngetes kita butuh ini ya. Oke, nah ini nanti permission sebetulnya biasanya kita buatkan UI-nya yang bagus untuk dia ngedit-ngedit, untuk usernya ngedit-ngedit ya. Cuman di sini ya sekedar placeholder aja, data dummy kita bikinkan seperti ini. Ya. Kemudian di sini kita buatkan entity-nya ya. Nah, di sini kita bikin kelas role. Kemudian bikin. Sebenarnya sih ini nggak wajib ya, ini nanti aja deh. Saya delete dulu aja biar nggak ini. Oke, nah sekarang kita mau bikin konfigurasi security-nya supaya si Spring itu membaca ke tabel ini ya. Nah, sekarang saya bikin new package config. Kemudian udah ada config. Nah, sini tambahin deh new security config. Oke. Nah, isinya kita kopas saja dari sini ya. Nah, intinya kita harus extend ini web security configurer adapter. Ini belum refresh ya, jadi kita nggak bisa auto complete. Jadi di sini saya reload dulu. Nah, setelah dia reload, kita harusnya nanti bisa import ya. Nah, dia bisa import. Kemudian add enable web security ya. Kemudian ini order nanti aja. Nah, sekarang kita mau karena tadi kita skemanya custom, maka kita harus sediakan 2 SQL buat dia ya. Nah, SQL ini yang pertama adalah buat login. Jadi login itu inputannya username, maka kita akan query passwordnya gitu ya. Akan query passwordnya. Nah, kemudian yang kedua permission. Permission ini jadi kalau kita punya username, maka kita pengen dapat permissionnya dia apa saja gitu. Nah, ini ya pakai join ya tergantung skema database-nya. Intinya adalah kalau dikasih inputan username nih, where username sama dengan sekian, maka permissionnya apa aja gitu ya.
Oke, nah kalau sudah kita tinggal konfigurasinya ini oke, karena kita query-nya ke database, maka kita inject data source-nya ya. Ini data source, kita inject. Yang Java SQL jangan lupa, bukan Java Activation ya. Kemudian AutoWire biasa, kita import. Bin juga, bin ini dia yang menyediakan ini ya, password encoder. Nah, tadi karena kita pakai algoritmanya Bcrypt, maka kita instankan Bcrypt password encoder ya. Kalau kita menggunakan Scrypt atau PBKDF, maka kita di sini instankannya PBKDF ya. Nah, sebetulnya si Spring di yang baru ini dia mensupport boleh dipakai barengan gitu. Jadi ada yang kita bisa juga menggunakan Bcrypt barengan sama Scrypt dan lain-lain gitu. Tapi itu topik advance. Nanti kalau ada kebutuhan silakan di Google sendiri ya. Tapi yang jelas di sini kita pakainya Bcrypt ya. Kemudian di sini ada nah di sini kita mengkonfigurasi si user detail service ya. User detail service ini intinya adalah kita mau, nah ininya ya. Ini harusnya di atas dulu. Nah, seperti ini. Kita mau mendapatkan username dan password dari dari aplikasi kita ya. Nah, karena tadi kita mau mengakses database, maka kita menginstankan JDBC User Detail Manager ya. Ini dia memerlukan input data koneksi database-nya apa, kemudian query-nya untuk untuk login apa dan untuk mencari permission apa gitu. Jadi kita kasih seperti ini ya. Nah, ini user detail service kita pakai di sini. Kemudian password encodernya kita pakai yang ini. Sekarang harusnya sudah bisa ya. Nah, cara ngetesnya nanti ya sama seperti tadi. Kita restart aplikasinya ini. Kita restart aplikasinya. Kemudian nanti kita login, tapi loginnya bukan pakai password yang dia random generate ya. Tapi kita loginnya menggunakan sampel data yang kita insert tadi ya, yang di file migration tadi ya. Ini udah jalan nih. Sudah jalan. Nah, di sini dia nggak generate ini ya, nggak generate username password tadi random karena kita sudah configure. Kalau kita nggak configure maka dia akan generate. Nah, di sini ada dia bilang migrating skema public, data security sudah, skema security sudah ya. Nah, berarti sudah ada datanya di database ya. Ini kalau mau ngetes loginnya, jadi kita copy paste aja nih ya. Ini kita copy paste dan kita run ke database gitu ya. Tadi mana sih? Oh, ini dia. Nah, ini ya. Kita coba jalankan. Select username ya. Nah, ini username-nya kita kasih username-nya adalah apa ya tadi? Ini ya, username user 001 ya. Nah, kita coba tes. Oke, nah ini kita run. Nah, dapat ya, user 001 ini passwordnya, dia aktifnya true ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita ganti user 002, maka dia nanti akan menghasilkan passwordnya user 002 ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini jadi artinya ini SQL-nya bisa apa saja, nanti tinggal kita copy paste ke sini untuk mendapatkan supaya si Spring-nya tahu tentang skema kita gitu ya. Karena kita skemanya kan custom. Oke, nah sekarang kita coba yang permission ya. User 002, oke. Oh, ini masih ada. Oke. Nah, ini adalah
authority-nya atau permission dari si user 002 ya. Nah, ini nama kolom juga ngaruh ya. Artinya untuk yang di sini si Spring itu mengharapkan ada kolom yang namanya username, password dan active ya. Jadi di sini harus sama ya, harus sama ininya. Kemudian namanya harus sama. Nah, kemudian yang permission juga harus username dan authority, nggak boleh permission di sini. Makanya di sini saya kasih alias ya, seperti ini. Oke, ini sudah. Kalau sudah kita akan tes dijalankan ya. Kita jalankan, ini udah jalan aplikasinya. Kemudian kita buka lagi private window. Nah, kemudian kita localhost 8080/home. Minta username, user 001, kemudian passwordnya tadi ini data security, ini ya, test staff ya, test staff. Nah, gini. Oke, ini udah bisa nih aplikasi invoice ya, aplikasi invoice. Nah, kalau misalnya kita coba close, kemudian kita buka lagi, maka dia harusnya minta lagi ya, karena kan dianggap belum login. Nah, kita sekarang pakai user 002, kemudian passwordnya adalah test manager ya. Nah, gini. Oke, ini kebuka nih ya. Nah, sekarang kita mau ngetes permission. Bagaimana permission ya? Nah, permission itu di sini kita bisa pasang mana ya? Nah, di sini kita enable dulu. Global method security. Nah, gini ya. Pre, post, enable, true. Oke. Nah, ini di sini kita bisa menambahkan ini ya, annotation, pre-authorize ya. Nah, di sini ininya value-nya ya, has authority. Oke, nah kemudian di sini kita kasih authority-nya tadi, mana ya? Ini ya, user 002 view dan edit gitu. Kalau user 001 tadi apa dia? Nah, dia cuman view aja ya. Nah, sekarang kita coba tadi edit transaksi ya. Jadi edit transaksi. Jadi harusnya kalau misalnya dia yang login user 002, maka dia bisa membuka page tersebut. Kalau misalnya dia user 001, dia nggak bisa buka ya. Nah, sekarang jadi kita di sini kita kasih security config-nya edit transaksi. Oke, nah gini ya. Oke, sekarang kita coba lagi tes. Kita restart ya. Ya, ini sudah restart. Sekarang kita coba tes. Buka private window. Kita login dulu. Nah, kita login dengan user 001. Passwordnya test staff. Oke, sign in. Nah, di sini forbidden status 403, artinya dia tidak punya izin akses yang memadai ya. Jadi kalau nggak punya izin akses itu 403, tapi kalau gagal login itu atau dia belum login itu 401 ya. Kalau 403 loginnya sukses tapi permission kurang ya. Kalau 401 itu sama sekali belum login atau dia username password salah gitu ya. Oke, nah ini atau token expired juga bisa. Nah, sekarang kita coba login dengan user yang satu lagi, user 002 ya. Localhost user 00 test manager.
Oke, nah dia bisa ya. Jadi kita bisa mengatur si izin akses ke ini supaya bisa dibuka gitu ya. Nah, nanti kalau mau lebih advance lagi sebetulnya bisa nanti per elemen. Jadi misalnya di sini kita punya button edit dan delete gitu ya. Yang edit itu permissionnya apa, yang delete permissionnya apa. Itu bisa nanti tinggal kita menggunakan sama seperti ini, authority-nya punya apa. Nah, tapi yang ininya kita pasangnya nanti di HTML-nya, di template-nya ya. Itu nanti di materi berikutnya kita bahas. Tapi yang sekarang kita mensecure atau mengamankan ini di level method aja atau di level URL. Jadi URL ini seluruh URL seluruh page dia bisa atau nggak bisa tergantung dari si permission yang dia punya gitu ya. Nah, jadi cara config-nya seperti tadi, kita sediakan skemanya, kemudian kita sediakan SQL-nya, kemudian kita tentukan hash-nya menggunakan apa. Di sini kita pakai bcrypt ya. Kalau mau yang lain juga bisa nih, misalnya return new script. Nah, script bisa ya. Kemudian pbkdf, ini juga bisa pbkdf2 ya. Nanti ya terserah mau pakai yang mana ya. Tapi yang jelas zaman now kita sudah nggak lagi pakai MD5, SHA, itu jangan dipakai lagi ya, karena itu tidak secure ya. Dan itu dia cepat, artinya untuk nge-hashnya cepat, sedangkan untuk password kita maunya yang hashingnya lambat gitu ya. Nah, ini juga bisa disetel sebetulnya kita mau berapa tingkat kelemotannya ya. Jadi semakin cepat itu semakin nggak bagus sebetulnya karena nanti bisa di brute force orang ya. Kita maunya tuh yang lama karena login itu kan cuma sekali aja. Untuk yang request berikutnya kan dia nanti bawa token ya. Oke, jadi untuk konfigurasi security sebelum kita ke yang aneh-aneh seperti tadi kita mau menggunakan token, menggunakan multiple gitu ya, OAuth. Nah, kita pastikan dulu yang basicnya itu sudah terkonfig dengan benar gitu. Kalau langsung dipasang semua nanti pusing, begitu error nggak tahu apa yang salah gitu, salahnya di mana. Nah, jadi pastikan dulu ini sudah jalan basicnya, dia sudah bisa diproteksi menggunakan login, kemudian sudah bisa juga menggunakan skema di database ya. Jadi lihatnya sudah ke database gitu. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan silakan.